Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Rahmadianti. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Lokal 3 semester 2. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu studi Islam seperti materi yang diberikan. Oke. Yang pertama itu ada pengertian. Studi Islam merupakan bagian dari sebuah kajian keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal, normatif, maupun historis empiris. Berikut ada objek Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu normatif dan historis. Selanjutnya, normatif. Normatif dalam bahasa Inggris, norm, yang artinya norma, ajaran, acuan, ketentuan dengan masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, Islam normatif adalah Islam yang benar, yaitu yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dikatakan benar adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Yang kedua, historis. Historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sejarah, kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau. Dengan demikian, Islam historis adalah Islam yang senyatanya dan diamalkan di masyarakat tidaklah muncul dengan tiba-tiba. Pastilah ada yang melatar belakangi benar atau salah sebuah pengamalan Islam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh ruang juga waktu yang mereka alami. Kemudian, Islam normatif dan historis. Islam normatif mencakup dua bagian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama, metode Al-Quran itu ialah tahlili, ijmali, mokorin, madui. Kemudian, penjelasannya yaitu tahlili, metode penafsiran Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Kemudian ijmali itu tafsir yang bersifat global. Terus, kemudian muqarin dapat diartikan menjadi korin yang artinya jin di dalam Islam. Selanjutnya ma'udui, sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsiran sendiri. Contoh Al-Quran itu biasa kita mengamalkannya di waktu sesempatnya. Kemudian yang kedua ada metode sunnah Nabi, ialah takhrijul hadis, yaitu penelusuran letak hadis pada kitab-kitab primer atau mashadir asliyah yang mencantumkan hadis secara lengkap dan dengan sanadnya. Contoh sunnah, yaitu menjalankan sunnah dari Nabi, entah itu puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Islam historis mencakup 6 bagian, yaitu penafsiran, pemikiran, ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, Islam kontemporer. Dari bagian ke-6 historis tersebut membutuhkan pendekatan dari 1. Teologis normatif, yaitu upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, antropologis, menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial. Yang ketiga, budaya, yaitu segala yang bersangkutan dengan akal budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dari politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Yang keempat, sosiologis, salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian yang kelima, psikologis, salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Yang keenam, filosofis,
yaitu kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Selanjutnya dari Islam kontemporer itu sendiri memiliki dua teori, yaitu yang pertama ada teori hudud, yaitu pemikirannya yang terkenal adalah mengenai teori batas hukum atau hudud, bahwa menurut teorinya, perintah Allah yang diungkapkan di Al-Quran dan Sunnah, terutama mengenai hukum mengandung batas maksimal dan minimal. Yang kedua, teori pribumisasi, suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal, ada potensi konflik dalam hubungan antar ketiganya. Karena itu, menelisik Islam dan budaya, Jawa dan konteks negara-negara menjadi sangat penting guna menemukan potensi konflik dan konsensus. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.